Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita Mistis Official. Dan untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pabrik Gula Perenggut Nyawa. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Alin Ambarwati. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Keesokan harinya, pabrik berjalan seperti biasanya. Para pekerja melakukan pekerjaannya untuk menggiling tebu, dan Pak Tono pun melakukan pengawasan untuk mengawasi para pekerja dalam memproduksi gula pasir. Saat istirahat tiba, Tono pun keluar dari pabrik untuk sekedar duduk berbincang dengan dua penjaga pabrik. Hal itu merupakan rutinitas yang biasa dilakukan oleh Tono. Selain terkenal dengan keramahannya, Tono pun sangat mudah bergaul dengan siapapun tanpa terkecuali. Pada dasarnya ia memiliki kepribadian yang baik. Meskipun saat bersekutu dengan bangsa jin, ia dengan tega menjadikan beberapa karyawannya sebagai tumbal. "Pak Tono sudah sehat?" tanya kedua penjaga pabrik. "Sudah, ini hanya sakit biasa, jadi nggak akan lama di rumah sakit," ucap Tono. "Syukurlah Pak, kami senang mendengarnya. Saat kami tahu Bapak sakit, kami ingin menjenguk Bapak. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi kami di sini, Pak," ucap kedua penjaga pabrik. "Sudah, tidak apa-apa, saya baik-baik saja kok," ucap Tono. "Syukurlah, Pak, kami ingin menceritakan tentang seseorang kepada Pak Tono," ucap kedua penjaga pabrik. "Siapa itu?" tanya Tono. "Bapak ingat salah satu penyidik di kasus kematiannya Ali tidak, Pak? Ada seseorang yang bernama Pak Sanusi. Nasib hidupnya begitu menyedihkan, padahal ia adalah seorang polisi," ucap kedua penjaga pabrik. "Memangnya ada apa dengan Pak Sanusi?" tanya Tono. "Beliau terlilit banyak hutang, Pak. Bahkan hampir semua asetnya habis karena hutang tersebut. Karena persoalan itu, istrinya pun enggan untuk bersama dengan dia, Pak. Gaji yang didapatnya dari kepolisian pun tidak bisa menutupi hutang-hutangnya yang semakin menumpuk," ucap kedua penjaga pabrik. "Sungguh malang hidup Pak Sanusi itu," ucap Tono. "Betul, Pak. Siapa tahu Pak Tono punya solusi untuk Pak Sanusi itu. Karena jujur, saya melihat hidup Pak Tono sangat jauh dari kata susah. Bapak tidak pernah terlilit hutang. Bahkan Bapak kerap kali memberikan harta yang Bapak punya kepada orang-orang di sekitar Bapak," ucap kedua penjaga pabrik itu. "Sanjungan kalian berlebihan. Saya melakukan hal itu karena saya memiliki hal lebih yang bisa saya berikan kepada orang lain. Tapi kalau untuk masalah Pak Sanusi, mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit wejangan kepada beliau." "Suruh saja beliau datang ke rumah, Pak," ucap Tono. "Bolehkah, Pak?" tanya kedua penjaga gerbang. "Tentu boleh, datang saja," ucap Tono. "Wah, terima kasih, Pak. Kalau begitu akan segera kami beritahukan kepada Pak Sanusi untuk datang ke rumah Bapak," ucap penjaga gerbang. Tiba-tiba saja bel tanda istirahat sudah usai pun berbunyi. Tono pun mengakhiri pembicaraannya dengan kedua penjaga gerbang dan bergegas masuk ke dalam pabrik untuk melakukan pekerjaannya mengawasi para pegawai. "Saya harus masuk, nanti kita sambung di lain waktu ya," ucap Tono. "Semangat bekerja, Pak," ucap kedua penjaga pabrik. Kedua penjaga pabrik pun langsung menghubungi Pak Sanusi untuk memberikan kabar baik tentang Pak Tono yang sudah mempersilahkannya untuk datang berkunjung ke rumah Pak Tono. Mereka pun melakukan panggilan telepon. "Selamat siang Pak Sanusi, kami sudah berbincang dengan Pak Tono dan ia pun mempersilahkan Pak Sanusi untuk berkunjung ke rumahnya," ucap kedua penjaga gerbang. "Benar, Kak. Kalau begitu, lusa saya akan datang ke rumah Pak Tono," ucap Pak Sanusi. "Datang saja, Pak,"
Untuk alamatnya nanti akan kami kirimkan melalui SMS kepada Bapak, ucap kedua penjaga gerbang. Terima kasih, kalian sudah mau membantu. Nanti akan saya infokan terkait perkembangan penyelidikan ini kepada kalian, ucap Pak Sanusi. Siapa? Pak Sanusi harus tetap hati-hati. Barangkali di rumah Pak Tono ada banyak arwah yang melindunginya, ucap kedua penjaga pabrik. Semoga semua arwah itu tidak sampai mencelakai saya, ucap Pak Sanusi. Beri kabar ke kami selalu ya Pak, ucap kedua penjaga pabrik. Siapa? Ucap Pak Sanusi. Mereka pun kemudian mengakhiri teleponnya dan mulai kembali ke aktivitasnya masing-masing. Jika rencana mereka berhasil, maka dalam waktu dekat Tono akan segera tertangkap dan hal buruk tidak akan terjadi lagi di pabrik gula ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sepulangnya Pak Sanusi dari kantor kepolisian, ia pun menyempatkan mampir ke rumah Pak Tono untuk mencoba melakukan pendekatan kepada Pak Tono guna melancarkan aksinya menyelidiki Pak Tono. Rumah Pak Tono tidak jauh dari pabrik, sehingga tidak sulit untuk mencari tempat tinggal Pak Tono. Sesampainya di rumahnya, Pak Sanusi pun langsung mengucapkan salam. Permisi, selamat sore, ucap Pak Sanusi. Saat itu Pak Tono tidak langsung membuka pintu, sebab ia baru saja istirahat di kamarnya sepulang dari pabrik. Pak Sanusi pun terus mengetuk pintu untuk memanggil Pak Tono yang ada di dalam rumahnya. Permisi Pak, ucap Pak Sanusi. Pak Tono pun akhirnya mendengar suara dari luar dan langsung bergegas untuk membukakan pintu. Iya, ucap Pak Tono sembari membuka pintu. Benar dengan rumahnya Pak Tono? Tanya Pak Sanusi. Benar, saya sendiri, silakan masuk, ucap Pak Tono. Terima kasih Pak, ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi dan Tono pun kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Tidak lupa Pak Tono pun langsung membuatkan teh hangat dan membawakannya untuk Pak Sanusi sebagai bentuk penyambutan kepada tamu. Jangan repot-repot Pak, ucap Pak Sanusi. Tidak apa, hanya teh hangat saja, ucap Pak Tono. Terima kasih banyak Pak, maaf sudah merepotkan, ucap Pak Sanusi. Ngomong-ngomong, Bapak salah satu penyidik dari kepolisian bukan? Tanya Pak Tono. Benar Pak, kita lupakan saja penyelidikan itu karena kan sudah lewat juga, ucap Pak Sanusi. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Tono. Mungkin Bapak sudah mendengar cerita pelik saya dari kedua penjaga pabrik, karena sebelumnya saya berbagi kisah kepada mereka, ucap Pak Sanusi. Walah, iya benar, kemarin-kemarin mereka membicarakan tentang Bapak, dan saya pun bilang kepada mereka untuk mengajak Pak Sanusi datang ke rumah untuk sekedar bercerita. Siapa tahu saya bisa bantu, ucap Pak Tono. Benar Pak, saya memang sedang mengalami kebuntuan. Saya terlilit banyak hutang. Bahkan saya pun sampai mau ditinggalkan oleh istri saya karena perihal ini. Makanya saya pun nekat datang kemari Pak. Saya sangat membutuhkan uang. Saya pun mau melakukan apapun, meskipun dengan hal keliru sekalipun, ucap Pak Sanusi. Meskipun dengan jalan yang tidak semestinya Pak, tanya Pak Tono. Benar Pak, karena saya sendiri pun sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, ucap Pak Sanusi. Pak Tono pun diam sejenak. Dia berpikir apakah sang arwah penunggu pabrik gula mampu memberikan kekayaan kepada manusia. Namun Pak Tono yakin jika mereka pasti mampu. Buktinya keabadian saja bisa mereka berikan, apalagi hanya sekedar harta dunia, pikir Pak Tono. Ia pun kemudian menceritakan tentang ritual pemujaan yang dilakukannya. Saya punya sedikit solusi. Bagaimana kalau Bapak mengabdi saja kepada kakek penunggu pabrik? Ia pasti bisa mengabulkan permintaan Pak Sanusi, namun tentunya dengan beberapa syarat, ucap Pak Tono. Memangnya Pak Tono mengabdikan diri juga kepada penunggu pabrik? Tanya Pak Sanusi. Dengan polosnya, Pak Tono pun langsung menjawab semua pertanyaan Pak Sanusi tanpa berpikir panjang. Ia tidak sadar bahwa Pak Sanusi hanya melakukan penyelidikan dan tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan harta dunia
dengan jalan apapun. Benar, saya meminta pusaka keabadian kepadanya agar saya bisa hidup abadi, ucap Pak Sanusi. Apa harta juga bisa mereka berikan? Tanya Pak Sanusi. Tentu, mereka bisa mengabulkan permintaan manusia. Permintaan apapun, termasuk harta dunia. Jika Pak Sanusi benar-benar berminat, saya bisa beritahukan caranya, ucap Pak Tono. Saya berminat, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang harus saya lakukan sebagai langkah awal? Tanya Pak Sanusi. Silakan Bapak bisa datang ke ruang bawah tanah pabrik tepat di malam Jumat Kliwon. Saya akan menceritakan semuanya sekaligus memberikan gambaran kepada Pak Sanusi berkaitan dengan hal tersebut, ucap Pak Tono. Benarkah? Tanya Pak Sanusi. Tentu, ucap Pak Tono. Setelah mendapatkan banyak informasi dari Pak Tono, Pak Sanusi pun merasa sangat lega. Usahanya tidak sia-sia. Ia pun kemudian pamit pulang dan memberitahukan bahwa Jumat Kliwon di pekan depan ia akan datang. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Sanusi sudah menyiapkan alat perekam yang nantinya akan ia gunakan untuk merekam semua kejadian di ruang bawah tanah saat ia akan dipertemukan dengan penghuni ruang bawah tanah pabrik gula yang bisa mengabulkan banyak permintaan, termasuk keabadian yang saat ini diperoleh oleh Pak Tono. Sebelumnya ia pun sudah memberitahukan kepada kedua penjaga pabrik untuk bersiap-siap. Siapa tahu malam ini kebenaran akan terkuak sepenuhnya. Pak Sanusi lebih dulu menghubungi kedua penjaga pabrik melalui telepon. Malam ini saya akan mengetahui kebenaran tentang Pak Tono dan kematian Ali, ucap Pak Sanusi. Kami akan bersiap-siap di pabrik, Pak, ucap kedua penjaga gerbang. Terus pantau kami dari luar. Jika ada sesuatu terjadi, segeralah datang, ucap Pak Sanusi. Kedua penjaga pabrik pun mengangguk tanda setuju dengan apa yang diucapkan dan diperintahkan oleh Pak Sanusi. Tepat di jam 11 malam, Pak Sanusi pun datang dan sudah menunggu di depan gerbang. Tidak lama setelahnya Pak Tono pun datang dengan semua perlengkapan sesajen yang sudah dibawanya. Ia kemudian bergegas untuk menghampiri Pak Sanusi. Sudah menunggu lama? Tanya Pak Tono. Tidak, Pak, baru saja, ucap Pak Sanusi. Mari masuk, kita harus pelan-pelan dan tentunya hati-hati agar penjaga pabrik tidak mengetahui kedatangan kita, ucap Pak Tono. Baik, Pak, ucap Pak Sanusi. Mereka berdua pun masuk ke dalam pabrik dengan sangat hati-hati. Mereka pun langsung menuju ke ruang bawah tanah pabrik untuk menemui penjaga pabrik guna meminta hal yang sangat diinginkan saat ini. Saya datang, Pak. Saya membawa salah satu kawan yang sedang mengalami kebuntuan, ucap Tono. Pak Tono pun kemudian langsung menyiapkan sesajen tepat di ruang penjara. Dan kemudian menyalakan dupa, ia pun meminta Pak Sanusi untuk duduk tepat di belakangnya dan mengarahkan Pak Sanusi untuk mengikuti semua gerakan yang dilakukannya. Bisakah kamu memberikan harta dunia kepada seseorang di samping saya? Ia berjanji akan melakukan semua hal, ucap Pak Tono. Benar, Pak, saya terlilit hutang sangat banyak, namun tidak mampu untuk membayarnya, sehingga saya datang ke tempat ini, ucap Pak Sanusi. Sebenarnya Pak Sanusi sangat kebingungan, sebab ia tidak melihat siapapun di ruangan itu. Hanya bekas ruangan penjara dan banyak rantai tergantung di ruang itu, namun tidak ada siapa-siapa. Hantu pun tidak terlihat oleh mata Pak Sanusi. Lakukan ritual persemedian selama 7 hari 7 malam dan berikan tumbal tiap 6 bulan sekali, maka harta dunia akan segera menghampirimu, ucap suara arwah sang kakek yang tidak terlihat oleh Pak Sanusi. Apa tidak ada cara lain? Tanya Pak Sanusi tiba-tiba. Tidak ada, ucap arwah sang kakek dengan begitu tegasnya. Terima kasih, Pak, saya akan mencoba berdiskusi dengan Pak Sanusi, ucap Pak Tono menengahi. Pak Tono pun kemudian membawa Pak Sanusi keluar dari ruang bawah tanah itu untuk berbincang tentang hal ini kepadanya, agar Pak Sanusi tidak salah dalam mengambil langkah. Namun sebelum Pak Tono memberikan wejangan kepada Pak Sanusi lebih dulu menanyakan banyak hal kepada Pak Tono.
Apa Bapak dulu melakukan hal yang diucapkan suara itu? Tanya Pak Sanusi. Tentu tidak ada hal yang diperoleh secara cuma-cuma, Pak, ucap Pak Tono. Namun jika harus menyerahkan tumbal, apa itu masuk akal, Pak? Tanya Pak Sanusi. Rasa tidak masuk akal tersebut akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan datangnya hal yang sangat kita inginkan. Contohnya, saya sangat menginginkan keabadian. Awalnya memang saya merasa bersalah karena telah memberikan tumbal kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa bersalah tersebut hilang dengan sendirinya, ucap Pak Tono. Tapi saya takut jika suatu waktu hal buruk akan datang menimpa kehidupan saya, Pak, ucap Pak Sanusi. Mumpung belum terlambat, pikirkan baik-baik. Dan jika sudah berani, jangan pernah sekalipun mengeluarkan rasa takut. Akan tetapi, jika dari awal sudah takut, jangan pernah berani mengambil langkah itu. Saya harap Pak Sanusi bisa memahami apa maksud saya, ucap Pak Tono. Saya bisa paham dengan apa yang diucapkan Pak Tono. Saya akan memikirkan hal ini lebih mendalam. Jika sudah mendapatkan keputusan, saya akan segera menghubungi Pak Tono, ucap Pak Sanusi. Baik, saya harap kamu bisa mengambil jalan terbaik, ucap Pak Tono. Pak Tono pun kemudian meninggalkan Pak Sanusi untuk kembali masuk ke ruang bawah tanah guna menyelesaikan ritualnya. Sementara Pak Sanusi pun memilih untuk keluar dari pabrik dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Pak Sanusi pun bergegas pergi ke pabrik di pagi hari untuk menemui kedua penjaga pabrik guna menceritakan tentang kejadian tadi malam, sekaligus memberikan bukti-bukti yang sudah berhasil dikumpulkannya, yaitu berupa video ritual persembahan yang dilakukan oleh Pak Tono dan rekaman suara yang mengisyaratkan tentang persembahan tumbal jika menginginkan suatu hal seperti kekayaan dunia atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Pak Sanusi memutuskan untuk membawa bukti-bukti tersebut kepada kepolisian. Namun sebelum itu, ia akan menunjukkannya kepada pemilik pabrik gula, sebab beliau juga perlu tahu tentang penyebab utama terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi 1 tahun belakangan ini. Sesampainya di pabrik, Pak Sanusi pun langsung menghubungi kedua penjaga pabrik melalui panggilan seluler agar mereka lekas menemuinya. Tidak lama menunggu, kedua penjaga pabrik pun datang dan menemui Pak Sanusi tepat di pos penjagaan. Bagaimana, Pak? Apakah ada kabar baik? Tanya kedua penjaga pabrik. Ada, Pak. Semua bukti akurat sudah berhasil saya kumpulkan, dan saya yakin bukti-bukti ini akan menjadi dasar utama penangkapan Pak Tono, sekaligus penuntasan persoalan yang terjadi di pabrik ini, ucap Pak Sanusi. Apa boleh kami lihat terlebih dahulu bukti tersebut, Pak? Tanya kedua penjaga pabrik. Tentu boleh, ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kemudian menunjukkan bukti berupa rekaman video dan suara kepada kedua penjaga pabrik. Keduanya benar-benar terkejut saat melihat rekaman tersebut. Mereka tidak menyangka jika selama ini pabrik gula tempat mereka bekerja dijadikan tempat pemujaan seperti yang dilakukan oleh Pak Tono. Mereka pikir hanya rumor angker saja yang melekat di pabrik gula. Namun pada kenyataannya, ada banyak hal yang lebih mengerikan jika dibandingkan hanya dengan rumor angker belaka. Saya tidak sangka jika Pak Tono berbuat demikian. Setahu saya, Pak Tono memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah berbuat neko-neko, ucap kedua penjaga pabrik. Terkadang, ada beberapa hal memang berada di luar kendali manusia itu sendiri, dan hal tersebutlah yang biasanya membuat manusia lupa diri, ucap Pak Sanusi. Benar juga, Pak. Kadang manusia luput akan rasa syukur sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ucap kedua penjaga pabrik. Setelah berbincang panjang terkait Pak Tono, mereka pun kemudian memutuskan untuk menghampiri pemilik pabrik untuk menceritakan semuanya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi, sementara pemilik pabrik akan datang ke pabrik sekitar pukul 9 pagi. Oleh karenanya, mereka pun harus menunggu sekitar 1 jam untuk kemudian bertemu dengan pemilik pabrik. Mereka pun memutuskan untuk menunggu tepat di depan ruangan pemilik pabrik. Saat sedang menunggu,
Tiba-tiba saja Pak Tono tidak sengaja lewat di hadapan mereka. Pak Tono pun kemudian menyapa. "Pak Sanusi sedang ada di pabrik?" tanya Pak Tono. Pak, saya sedikit perlu dengan mereka," ucap Pak Sanusi terbata-bata. "Betul Pak, kebetulan kami saling mengenal," ucap kedua penjaga pabrik. "Ya sudah, saya kembali ke pabrik dulu ya," ucap Pak Tono. Pak Sanusi sudah gemeteran karena takut jika Pak Tono mengetahui rencana apa yang akan dilakukannya untuk membuat Pak Tono mengakui kesalahannya dan mau mempertanggungjawabkan semua hal yang sudah diperbuatnya. Tidak lama kemudian pemilik pabrik pun datang. Ia langsung berjalan menuju ke ruang kerjanya. Saat sampai di depan ruang kerja, ia merasa terkejut saat mendapati Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik sedang duduk tepat di depan ruangannya. "Pak Sanusi dan kalian, ada apa datang ke ruangan saya?" tanya pemilik pabrik. "Ada yang perlu saya bicarakan Pak," ucap Pak Sanusi. "Kalau begitu, masuk saja," ucap pemilik pabrik. Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik pun bergegas masuk ke dalam pabrik dan duduk tepat di ruang tamu milik pemilik pabrik. "Mohon maaf sebelumnya karena saya sudah mengganggu. Jadi maksud kedatangan saya kemari untuk mengatakan sebuah kebenaran terkait kejanggalan-kejanggalan yang ada di pabrik," ucap Pak Sanusi. "Apa Bapak sudah menemukan pelakunya?" tanya pemilik pabrik. "Tentu. Saya pun sudah memiliki bukti rekaman video dan audio di mana di dalamnya tergambar dengan jelas siapa dalang dibalik semua ini," ucap Pak Sanusi. Pemilik pabrik pun kemudian melihat video tersebut. Betapa kagetnya ia saat melihat Pak Tono berada di dalam pabrik dan menjadi dalang utama di pabrik gula tersebut. Setelahnya, pemilik pabrik pun menceritakan tentang sosok Pak Tono kepada Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik sebelum akhirnya kasus ini benar-benar dilayangkan kembali kepada pihak kepolisian. "Saya tidak menyangka Pak Tono akan berbuat demikian, sebab sejauh yang saya tahu, Pak Tono memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia juga sangat loyal bekerja di sini semenjak dulu," ucap pemilik pabrik. "Tidak ada yang tahu alasan dibalik semua ini Pak. Mungkin kita akan tahu setelah dilakukannya penyelidikan secara mendalam dengan Pak Tono," ucap Pak Sanusi. "Lalu apa rencana Pak Sanusi ke depannya?" tanya pemilik pabrik. "Saya akan membawa kasus ini ke kantor Pak. Setelahnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti bersalah, maka Pak Tono akan segera dijatuhi hukuman," ucap Pak Sanusi. "Saya hampir saja menutup pabrik ini karena banyaknya kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih lagi saat mendengar cerita dari Pak Tono yang mengatakan bahwa pabrik gula ini sangatlah angker dan tidak segan untuk merenggut nyawa pekerjanya. Ternyata semua persoalan ini berasal dari diri Pak Tono sendiri," ucap pemilik pabrik. "Semoga setelahnya kondisi pabrik akan baik-baik saja Pak," ucap Pak Sanusi. Harapan hanyalah harapan. Semua kenyataan belumlah terjadi. Satu hal yang pasti, semua bukti sudah tersusun rapi dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk interogasi. Setelah perbincangan panjang dengan pemilik pabrik, Pak Sanusi pun izin untuk pergi terlebih dahulu ke kantornya untuk mengeksekusi bukti yang sudah diperolehnya. Sesampainya di kantor polisi, ia kemudian menghadap kepada kepala penyidik untuk memberikan sebuah bukti yang bisa menguatkan semua argumennya. "Mohon izin Komandan, saya datang dengan bukti-bukti kuat yang sudah berhasil saya kumpulkan," ucap Pak Sanusi sembari memberikan rekaman video dan suara yang berhasil didapatnya. "Saya harus lihat dulu apa isi dari rekaman ini," ucap kepala penyidik. Setelah sang kepala penyidik menyaksikan rekaman video sekaligus suara yang dibawa oleh Pak Sanusi, ia pun menjadi percaya dengan perkataan Pak Sanusi sebelum-sebelumnya yang mengatakan bahwa kasus ini bukan hanya persoalan mistis belaka, melainkan ada dalang di belakangnya. Namun saksi hidup pun diperlukan guna mempercepat proses ini. Pak Sanusi pun bersedia untuk menjadi saksi. Ia pun nantinya akan membawa kedua penjaga pabrik untuk ikut bersaksi dengannya.
Sebab mereka pun tahu sesering apa Pak Tono datang ke pabrik di malam hari dengan maksud-maksud yang begitu mencurigakan. "Panggil orang yang bernama Tono ke kantor. Kita akan melakukan interogasi tertutup kepadanya," ucap kepala penyidik. "Siap, Komandan," ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kembali datang ke pabrik bersama beberapa rekan polisi yang lain untuk memanggil Tono dengan kasus pembunuhan berencana. Tono yang saat itu sedang bekerja sangat shock saat Pak Sanusi datang untuk menangkapnya. Semua pekerja pun menyaksikan penangkapan itu. Semua orang bertanya-tanya, apakah benar Pak Tono yang sudah membuat hal-hal buruk di pabrik? Rasanya tidak mungkin. Namun tidak ada kata tidak mungkin. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, pikir semua pekerja. "Mengapa saya ditangkap?" tanya Pak Tono. "Nanti Bapak bicarakan saja di kantor kepolisian," ucap Pak Sanusi. "Kamu menusuk saya dari belakang?" tanya Pak Tono. "Akan saya jelaskan semuanya saat proses interogasi di kantor kepolisian," ucap Pak Sanusi. Pak Tono pun ikut bersama Pak Sanusi menuju ke kantor kepolisian. Pak Tono tidak menyangka jika hari buruk akan datang ke hidupnya yang saat ini sangat baik-baik saja. Namun, Pak Tono masih bersikap biasa. Tidak ada raut ketakutan di wajahnya. Ia berjalan pelan dengan diikat kedua tangannya menggunakan borgol. Ia pun masuk ke mobil polisi dan dibawa menuju kantor kepolisian. Sesampainya di sana, Pak Tono langsung dibawa oleh Pak Sanusi menuju ruang interogasi. Di sana kepala penyidik sudah bersiap-siap untuk melakukan interogasi secara tertutup kepada Pak Tono. Pak Sanusi pun membersamai jalannya interogasi tersebut. Sebab selain sebagai penyidik, Pak Sanusi pun turut dijadikan saksi hidup oleh pihak kepolisian, sehingga dia akan memberikan keterangan dalam kasus Pak Tono ini. Pak Tono benar-benar tenang berada di ruang interogasi bersama ketua penyidik dan juga Pak Sanusi. Penyelidikan pun dimulai. Kepala penyidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Tono terkait tindakannya di ruang bawah tanah pabrik. "Apa Bapak sudah tahu mengapa Bapak bisa kami bawa kemari?" tanya kepala penyidik. "Atas tuduhan perencanaan pembunuhan," ucap Pak Tono. "Tepat sekali. Anda diyakini menjadi dalang utama dalam kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di pabrik dan atas kejadian kematian seorang pekerja pabrik bernama Ali. Apakah benar?" tanya kepala penyidik. "Apakah kalian memiliki bukti?" tanya Pak Tono. "Tentu, kami memiliki bukti fisik berupa rekaman video dan suara sekaligus saksi hidup yang saat ini berada di tengah-tengah kita, yaitu Pak Sanusi," ucap kepala penyidik. Kepala penyidik pun kemudian menunjuk rekaman video yang menggambarkan kegiatan Pak Tono saat melakukan ritual persembahan di ruang bawah tanah, sekaligus rekaman suara saat Pak Tono membawa Pak Sanusi untuk turut serta bertemu dengan arwah sang kakek saat menginginkan harta dunia. Pak Tono benar-benar tidak tahu jika semua perbincangannya saat itu dengan Pak Sanusi direkam oleh Pak Sanusi itu sendiri guna dijadikan barang bukti. "Memang benar, itu adalah saya. Namun saya melakukan hal tersebut tanpa merugikan siapapun," ucap Pak Tono melakukan pembelaan. "Apa buktinya kalau Anda tidak merugikan siapapun, termasuk para pekerja di pabrik gula?" tanya kepala penyidik. "Semua kejanggalan yang terjadi di pabrik gula itu murni karena tangan para penunggu pabrik yang haus akan nyawa. Jika saya menjadikan mereka tumbal, maka tidak mungkin saya lantas membawa mereka ke rumah sakit di tiap terjadinya kecelakaan kerja di pabrik," ucap Pak Tono. "Lalu apa tujuan Anda melakukan ritual seperti yang ada dalam rekaman? Apakah Anda terlibat dengan para arwah penunggu pabrik gula?" tanya kepala penyidik. Tiba-tiba saja Pak Tono terdiam. Tatapannya nampak begitu kosong. Tiba-tiba saja wajahnya memerah dan ia mengeluarkan kalimat yang tidak biasa. "Pabrik itu akan kembali mati," ucap Pak Tono. "Maksud Bapak?" tanya kepala penyidik. Pak Sanusi yang melihat kejanggalan dalam diri Pak Tono pun kemudian berbisik ke arah kepala penyidik agar ia bisa hati-hati. Sebab Pak Tono yang saat ini dihadapi bukanlah Pak Tono yang kita temui sebelumnya. Sepertinya roh jahat sudah masuk ke diri Pak Tono. "Pak, sepertinya dia bukan Pak Tono,"
ucap Pak Sanusi. Lalu siapa? Jelas-jelas dia Pak Tono. Bahkan sedari awal dia pun sudah menjawab semua pertanyaan saya, ucap kepala penyidik. Bapak lihat tatapan Pak Tono sekarang, dan Bapak juga perlu telisik lebih dalam lagi maksud dari perkataan Pak Tono barusan, ucap Pak Sanusi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya kepala penyidik. Panggil Ustadz untuk bisa mengeluarkan arwah jahat yang ada di tubuh Pak Tono saat ini, ucap Pak Sanusi. Kalau begitu, kamu panggilkan Ustadz yang ada di kantor sekarang juga, ucap kepala penyidik. Pak Sanusi pun bergegas keluar dari ruang interogasi untuk memanggil Ustadz yang ada di kantor polisi guna membantu menyadarkan Pak Tono. Pabrik itu akan mati, ucap Pak Tono. Pak Tono mengucapkan kalimat tersebut secara berulang-ulang hingga membuat kepala penyidik merasa ketakutan. Kini tubuh Pak Tono seakan-akan telah dikuasai oleh arwah sang kakek penghuni pabrik gula. Arwah tersebut sangat tidak suka jika ada orang yang mengusik kedamaiannya bersama pengikutnya yang lain adalah Pak Tono. Tidak berselang lama Ustadz yang dipanggil oleh Pak Sanusi pun datang. Ia kemudian langsung mencoba mengajak arwah dalam diri Pak Tono untuk berkomunikasi. Tatapan tajam Pak Tono langsung mengarah ke Ustadz yang saat ini berada tepat di depan matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, ucap arwah yang bersemayam di tubuh Pak Tono. Siapa Anda? Tanya Pak Ustadz. Saya pemilik tubuh ini. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Pabrik itu akan mati, ucap arwah dalam tubuh Pak Tono. Sang Ustadz pun kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran untuk mengeluarkan arwah tersebut dari dalam tubuh Pak Tono dengan dibantu oleh Pak Sanusi dan kepala penyidik. Tidak lama setelahnya Pak Tono pun jatuh tersungkur di atas lantai. Pak Tono pun kemudian dibawa ke klinik kepolisian. Sementara itu Pak Ustadz, kepala penyidik, dan Pak Sanusi pun berbincang membicarakan Pak Tono dan sosok yang merasukinya. Bagaimana Pak? Apa sekarang Pak Tono sudah baik-baik saja? Tanya Pak Sanusi. Saat ini arwah yang melekat di tubuhnya sudah pergi, tapi ada kemungkinan sosok itu akan kembali masuk ke dalam tubuh Pak Tono. Perlu adanya tindakan di pabrik yang dimaksud oleh Pak Tono tersebut. Jika tidak, maka persoalan yang sedang kalian atasi tidak akan menemui titik selesai, ucap sang Ustadz. Apa yang harus kami lakukan Pak? Tanya Pak Sanusi. Berdiskusilah dengan pemilik pabrik tersebut dan cari jalan keluar terbaik, ucap sang Ustadz. Tidak ada cara lain Pak? Tanya Pak Sanusi. Pak Tono sudah dikendalikan oleh arwah penunggu pabrik, bahkan jiwanya sudah bersama mereka. Tidak ada cara lain selain menuntaskannya di pabrik itu sendiri, ucap sang Ustadz. Baik Pak, saya akan coba mengkomunikasikan hal ini kepada pihak pabrik, ucap Pak Sanusi. Setelahnya sang Ustadz pun pergi dari sana. Pak Sanusi dan kepala penyidik pun diam seribu bahasa. Penangkapan Pak Tono sudah ada di depan mata. Namun hal tersebut tidak bisa mengubah kejanggalan yang terjadi di pabrik. Meskipun Pak Tono nantinya akan mendekam di dalam penjara, namun pabrik tersebut akan terus mencari nyawa guna menjadikannya tumbal. Jika ingin semua benar-benar selesai, maka pemilik pabrik harus melakukan sesuatu. Namun sebelumnya harus lebih dulu berkonsultasi dengan orang pintar yang sangat memahami kondisi pabrik dan semua penunggunya. Pak Sanusi pun kemudian mencoba menghubungi pemilik pabrik untuk membicarakan semua hal yang baru saja terjadi, sekaligus berdiskusi terkait polemik yang sedang terjadi untuk mencari jalan keluar terbaik. Pak Sanusi langsung menemui pemilik pabrik di kantornya. Ia pergi dengan tergesa-gesa menuju pabrik. Pak, ada hal yang perlu saya sampaikan, ucap Pak Sanusi. Ada apa Pak? Tanya pemilik pabrik. Penangkapan Pak Tono tidak akan pernah bisa mengubah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pabrik Pak, seperti kecelakaan kerja, kerasukan massal, ataupun tiba-tiba ada karyawan yang meninggal. Pabrik ini cepat atau lambat akan mati, ucap Pak Sanusi. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Ucap pemilik pabrik. Kita harus mencari orang pintar Pak, ucap Pak Sanusi. Kalau itu bisa membantu, maka saya akan carikan orang pintar tersebut, ucap pemilik pabrik.
Usahakan segera Pak, ucap Pak Sanusi. Kebetulan salah satu rekan kerja saya ada yang mengenal sosok orang pintar. Saya akan langsung mengabarinya, ucap pemilik pabrik. Pak Sanusi pun merasa lega jika pemilik pabrik lekas menemukan orang pintar yang bisa membantu persoalan ini. Ada sedikit rasa penyesalan di dalam diri Pak Sanusi karena melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kematian Ali yang menyeret nama Pak Tono. Ia tidak tahu jika persoalannya akan kompleks seperti sekarang. Ia bahkan sebelumnya tidak tahu jika Pak Tono melakukan perjanjian dengan arwah penunggu pabrik gula dan membuka semua jalur gaib hingga dengan mudahnya masuk ke dalam dunia manusia dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Tidak berselang lama pemilik pabrik pun berhasil menghubungi orang pintar tersebut dan memintanya untuk datang. Orang pintar tersebut pun kemudian datang. Ia pun kemudian langsung melakukan pengamatan lebih lanjut ke pabrik gula. Kondisi pabrik sudah benar-benar kacau, ucap orang pintar tersebut setelah melakukan pengamatan ke seluruh sudut pabrik. Apa yang kacau Pak? Tanya pemilik pabrik. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari pabrik ini Pak. Pabrik ini harus benar-benar ditutup. Jika tidak, maka semua pekerja bisa kehilangan nyawa. Hal ini merupakan akibat dari perjanjian antara seseorang dengan penunggu pabrik ini, ucap orang pintar tersebut. Apa pabrik ini tidak bisa diselamatkan Pak? Tanya pemilik pabrik. Tidak bisa, ucap orang pintar tersebut. Pemilik pabrik pun menghela nafas panjang. Ada rasa amarah yang begitu besar kepada Pak Tono yang sudah menghancurkan pabrik gula miliknya dengan cara yang sangat halus. Hukum Tono seberat-beratnya Pak, ucap pemilik pabrik kepada Pak Sanusi. Lalu pabrik ini bagaimana? Ucap Pak Sanusi. Saya akan tutup permanen pabrik ini. Saya tidak ingin mengambil resiko lainnya, ucap pemilik pabrik. Baik Pak, saya akan segera mengurus semuanya, ucap Pak Sanusi. Setelahnya pabrik pun benar-benar mati dan selesai. Di sisi lain, Pak Tono pun kemudian ditahan di kepolisian tanpa ada penyelidikan lebih mendalam. Sebab semuanya sudah jelas bahwa dalang dibalik semua ini adalah Pak Tono. Meski demikian, Pak Tono tetap hidup abadi dengan adanya pusaka keabadian yang dimilikinya. Namun ia tidak lagi melakukan ritual persembahan kepada arwah sang kakek. Sebab jiwanya sudah terpenjara di dunia gaib. Raga Pak Tono terpenjara di kehidupan nyata, sementara jiwa Pak Tono terpenjara di kehidupan gaib bersama arwah sang kakek. Hidup Pak Tono pun kini menjadi tidak berarti meskipun ia abadi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Priest Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.